John Biden melunak, minta Ukraina buka pintu nego dengan Rusia. Pemerintah AS yang dipimpin Presiden John Biden dilaporkan secara personal meminta pejabat Ukraina untuk membuka pintu negosiasi dengan Rusia. Ini terjadi setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak untuk bernegosiasi dengan Moskow bila masih dipimpin Vladimir Putin. Laporan Washington Post yang dilansir Reuters menyebutkan bahwa permintaan oleh pejabat AS tidak ditujukan untuk mendorong Ukraina ke meja perundingan, namun lebih kepada saran agar perang tidak menjadi panjang. Pejabat AS secara terbuka bersumpah untuk mendukung Kiev dengan sejumlah besar bantuan selama diperlukan sambil mengharapkan resolusi untuk konflik 8 bulan yang telah menelan korban ekonomi dan potensi perang nuklir. Kekalahan Ukraina adalah hal yang nyata bagi beberapa mitra kami, ditulis oleh laporan dari Minggu 6 November 22. Surat kabar itu juga mengatakan para pejabat AS berbagi penilaian dengan rekan-rekan Ukraina terkait Putin yang diprediksi tidak ingin berdiskusi. Namun pernyataan Zelensky yang menolak dialog telah memicu kekhawatiran di beberapa bagian Eropa, Afrika, dan Amerika Latin, di mana perang efek pada biaya makanan dan bahan bakar terasa paling tajam. Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih tidak segera berkomentar ketika ditanya apakah laporan itu akurat. Di sisi lain, jubir Departemen Luar Negeri menanggapi dengan mengatakan Rusia harus segera berhenti menyerang Ukraina bila ingin berdialog. Kami telah mengatakan sebelumnya dan akan mengatakan lagi, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata jika Rusia siap bernegosiasi. Rusia harus menghentikan bom dan milisinya dan menarik pasukannya dari Ukraina. Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina pada Senin 7 November 22 mengatakan penting untuk memaksa Rusia turut dalam serta pembicaraan damai yang sebenarnya mengutip dari Reuters. Zelensky mengungkapkan Rusia disebut-sebut sebagai kekuatan negara yang membuat negara lain tidak stabil dalam berbagai isu termasuk perubahan iklim. Dalam pidatonya, Zelensky mengkritik pengaruh destabilitas Rusia, yakni dunia sedang menghadapi perang, krisis energi dan pangan serta destruksi terhadap hubungan internasional. Presiden Ukraina juga mengatakan agenda penanganan perubahan iklim sangat berdampak namun tidak dapat ditunda. Sehingga siapapun yang serius dengan agenda iklim, serius pula dengan perlunya untuk menghentikan agresi Rusia segera, memulihkan integrasi wilayah kami dan memaksa Rusia untuk melihat dalam perbandingan damai yang sesungguhnya, kata Zelensky. Penasihat Zelensky sebelumnya mengungkapkan bahwa Ukraina siap berbicara dengan pemimpin Rusia, namun bukan dengan Presiden Vladimir Putin. Pada akhir pekan, Washington Post melaporkan John Biden, Presiden Amerika Serikat, mendesak para pemimpin Ukraina agar segera memberikan sinyal terbuka untuk pembicaraan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memutuskan 5 pun formula perdamaian Ukraina membuat pernyataan tersebut saat berbicara dengan para pemimpin di Majelis Umum PBB. Seorang koresponden Unifor melaporkan. Kelima item formula, hukuman untuk agresi, pelindungan kehidupan, pemulihan keamanan dan integrasi teritorial, jaminan keamanan dan tekad untuk membela diri ini adalah formula kejahatan dari hukuman yang sudah dikenai Rusia. Satu-satunya hal yang paling dari formula ini adalah netralitas mereka yang berbicara tentang netralitas ketika nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian diserang. Mereka berbicara tentang ketidakpedulian semua orang untuk diri mereka sendiri dan inilah yang mereka katakan. Inilah yang menciptakan kondisi untuk perang. Ini yang perlu diperbaiki. Seperti diberitakan pada 20 hingga 26 September lalu, pertemuan tingkat tinggi diadakan di New York dalam rangka sesi 77 Majelis Umum PBB. Para pejabat Amerika Serikat dilaporkan memperingatkan pemerintah Ukraina secara pribadi agar membuka diri untuk bernegosiasi dengan Rusia. Dilansir The Guardian, para pejabat AS di Washington memperingatkan bahwa dukungan sekutu terhadap Ukraina dapat memburuk jika Kiev terus tertutup untuk berunding. Kepada Washington Post, para pejabat AS mengatakan bahwa sekutu mulai khawatir dengan dampak ekonomi dari perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Ukraina siap bernegosiasi asalkan pasukan Rusia angkat kaki dari negaranya. Tentang Rusia juga diminta pergi dari Crimea yang dicaplok Kremlin pada 2014 serta Donbas, wilayah Ukraina Timur yang dikuasai separatis pro-Rusia. Selain itu, Zelensky juga menginginkan semua orang Rusia yang melakukan kejahatan perang di Ukraina diadili. Sebelumnya, Zelensky bersikeras tidak akan melakukan pembicaraan damai dengan pemimpin Rusia saat ini, Vladimir Putin. Para pejabat AS ini meminta Kiev memberi sinyal keterbukaan untuk bernegosiasi, bukan untuk mendorong Ukraina segera berunding, namun untuk mempertahankan dukungan dari beberapa sekutu, lapor Washington Post. Bagi para pejabat Ukraina, pemerintahan AS ini akan mengingkari retorika dengan perlunya kekalahan militer Rusia untuk mengamankan Ukraina dalam jangka panjang. Rangkaian kekejaman, kematian dan kehancuran diakibatkan invasi Rusia membuat negosiasi bukan jadi pilihan yang didukung publik Ukraina. Terlebih saat ini semangat rakyat Ukraina mulai memuncak setelah serangkaian keberhasilan melawan pasukan Rusia di Kharkiv dan Kherson di selatan. Terlepas dari retorika yang kuat, kehilangan dukungan sekutu dapat berdampak bagi Ukraina, terutama dalam hal sanksi.
Diplomat veteran Alexander Varshdev mengatakan kepada Post bahwa jika kondisinya menjadi lebih menguntungkan untuk negosiasi, saya tidak berpikir pemerintah AS akan pasif. Pejabat Rusia mengatakan Kiev sedang mempersiapkan serangan kedua untuk merebut kembali lebih banyak wilayah Kherson yang diduduki. Kherson memiliki nilai simbolis dan logistik yang sangat besar bagi Ukraina, karena Rusia ingin daerah itu menjadi jalur pasokan air ke Crimea serta jembatan darat ke Rusia. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengadakan pembicaraan yang dirahasiakan dengan para petinggi Rusia. Hal ini diadakan untuk mengurangi resiko perang di Ukraina meluas atau mengingat menjadi konflik nuklir. Dalam sebuah laporan dituliskan Wall Street Journal Minggu 7 November 2022, Sullivan mengadakan percakapan rahasia dalam beberapa bulan terakhir dengan ajudan Kremlin Yuri Ushakov dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev. Meski begitu tidak ada komentar dan juga keterangan yang jelas terkait isi pembicaraan itu. Secara rinci, Gedung Putih juga tidak menanggapi laporan ini. Orang-orang mengklaim banyak hal papar jubir Dewan Keamanan Nasional Andriy Yermakhan dikutip oleh Reuters. Pembicaraan itu sendiri terjadi tatkala hubungan dua negara ini sedang dalam ketegangan yang memuncak terkait Ukraina. Washington menuduh Moskow telah meningkatkan retorika perang nuklir dengan pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang sangat menyiagakan senjata berbahaya itu. Di sisi lain, Rusia juga melontarkan tuduhan terkait nuklir terhadap Ukraina yang didukung oleh AS. Terbaru Moskow menuding Kiev berencana untuk menggunakan bom kotor meski tidak ada dasar yang pasti terkait hal itu. Sementara itu, pejabat AS juga dilaporkan telah meminta pemerintah Ukraina untuk kembali mengadakan dialog dengan pihak Rusia. Hal ini dikarenakan pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya yang tidak ingin bernegosiasi dengan Moskow bila masih dipimpin Presiden Vladimir Putin. Perang Rusia-Ukraina sendiri telah berjalan selama 8 bulan sejak dimulai pada 24 Februari 2022 yang lalu. AS pun telah menggelontorkan bantuan hingga triliunan rupiah untuk membantu Ukraina. Pejabat AS dilaporkan juga telah memberikan peringatan khusus bagi Ukraina untuk segera bernegosiasi dengan Rusia. Hal ini dikarenakan pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya yang tidak ingin bernegosiasi dengan Putin. Washington menyebut bahwa bila Kiev benar-benar tidak bernegosiasi, maka fenomena kekalahan Ukraina yang dialami AS dan sekutunya akan makin parah. Adapun AS secara terbuka bersumpah untuk mendukung Kiev dengan sejumlah besar bantuan selama diperlukan, sambil mengharapkan resolusi untuk konflik 8 bulan yang telah menelan korban ekonomi dan potensi perang nuklir. Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih tidak segera berkomentar ketika ditanya apakah laporan itu akurat. Sebelumnya Washington disebutkan mulai memiliki hubungan yang memanas dengan Kiev diakibatkan Presiden AS Joe Biden yang merasa bahwa Zelensky tidak berterima kasih atas bantuannya selama ini.